Halo kawan-kawan semua, salam sejahtera dan semoga dalam keadaan berbahagia yang penuh cinta. Perkenalkan, kami Nusa Layaran. Saat ini kami tengah dalam perjalanan ekspedisi garis langit menuju Nepal. Sudah 5 bulan kami berperjalanan dengan sepeda tua kami. Dan saat ini kami berada di sebuah pulau kecil di Kalimantan, Pulau Tarakan namanya. Kami bukanlah siapa-siapa, bukan orang terkenal, bukan pula orang pintar yang tahu segalanya. Bukan artis, pekerja medis, atau apapun. Kami hanyalah orang-orang yang masih belajar untuk bisa bersikap bijaksana dalam menjalani hidup. Maka izinkanlah kami menyampaikan keresahan kami. Akhir-akhir ini, di sosial media kami mendapatkan keadaan di Pulau Jawa dan Bali sedang tidak baik-baik saja. Terutama kota Bandung, kota tercinta di mana kami hidup dan berkembang baik. Tentu saja ini menjadi sebuah berita yang menyedihkan bagi kami di sini. Tidak sedikit pula orang-orang yang kami kenal terdampak virus yang sudah lebih dari 1 tahun ini menjadi populer di seluruh penjuru negeri. Di lain sisi, kami juga melihat begitu banyak ketakutan yang disebarkan dan begitu banyak pula kebencian yang mengiringinya. Ada yang begitu tidak percaya akan adanya virus ini, ada pula yang begitu takutnya terhadap virus ini. Tentu kedua hal ini mempunyai alasannya masing-masing. Terlebih negara sebagai pengatur kehidupan sebuah masyarakat seperti sedang bermain ketoprak umur. Seakan mereka hanya sedang bercanda dan cenderung bertele-tele. Seperti ada yang sedang mengambil untung di tengah situasi serba membingungkan ini. Maka wajar saja muncul kecurigaan-kecurigaan terhadap situasi yang terjadi ini. Apakah memang seperti yang diberitakan? Atau hanya sebuah rencana kecil di balik rencana yang lebih besar lagi. Tentu, sebagai manusia yang harus menghargai kemerdekaan setiap individu, kita tidak bisa memaksakan sudut pandang kita terhadap semua orang. Bagi yang tidak percaya, biarlah mereka dengan sikapnya. Bagi yang percaya, maka biarkanlah mereka dengan sikapnya juga. Hanya saja, apakah kita semua sadar bahwa apa yang kita hadapi saat ini bukan hanyalah virus COVID-19 dengan temannya yang bernama Alpha, Beta, Omega, Delta, dan seterusnya itu. Tidak kawan-kawan. Tidak hanya itu yang menjadi virus di sekitar kita. Tapi kita justru sedang membuat virus yang baru, yaitu virus ketakutan dan kebencian. Ya, ketakutan yang berlebihan terhadap virus ini dan kebencian yang berlebihan terhadap virus ini kemudian menganggapnya hanya sebuah konspirasi. Di dunia maya, orang-orang mengabarkan bahwa rumah sakit di Indonesia kolaps. Ambulan lalu lalang tiada henti. Oksigen untuk medis harganya meroket. Susu kaleng berlogo beruang menjadi rebutan hingga muncul baku hantam. Dan berita duka lainnya bertebaran setiap waktu. Di sisi lain, teori-teori bahwa virus ini adalah kepalsuan pun bertebaran. Orang-orang mengabaikan keselamatan mereka. Orang-orang menganggap bahwa apa yang diberitakan semuanya hanyalah kebohongan. Hingga menghilangkan empati dan tegang rasa terhadap sesama manusia. Yang ketakutan memaksa untuk semua orang patuh diam di rumah saja. Memakai masker berlapis-lapis, mencuci tangan dengan cairan kimia tanpa sadar. Di luar sana masih banyak orang-orang yang harus bekerja hanya untuk sekadar mencari sesuap nasi saja sulit, apalagi untuk membeli semua kebutuhan yang tidak akan menyebabkan perut terisi. Yang benci dan tidak percaya memaksa orang-orang abaikan saja. Hiduplah seperti hari-hari biasanya, hingga tanpa sadar justru menjerumuskan orang lain pada sesuatu yang menyakitkan. Tentu kita percaya bahwa virus ini memang benar adanya, dan kita pun percaya bahwa ada kalangan yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka saja. Mungkin dari dua kelompok ini, keduanya ada benarnya. Dan keduanya pun ada salahnya. Maka mari kita mulai mencoba berdiri pada titik kebijaksanaan kawan-kawan. Maka dari itu, mari kita mulai mencoba untuk menahan diri menyebarkan virus ketakutan dan kebencian ini. Mari kita berhenti untuk menampilkan segala ketakutan yang ada di sekitar kita kepada semua orang yang justru kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka. Mari kita berhenti untuk menampilkan segala kebencian yang akan berujung buruk terhadap orang-orang yang justru kita tidak pernah tahu bagaimana pertarungan dan kehilangan yang mereka hadapi.
Mari kita berhenti dari semua itu. Sebab bukanlah sesuatu yang tidak mungkin orang yang tadinya bisa tenang menjadi panik, kemudian salah bersikap dan akhirnya terjerumus pada dua virus yang sangat mematikan ini. Jika kita takut orang-orang di sekeliling kita terpapar, mari kita ingatkan mereka secara langsung tanpa melalui sosial media. Mari kita buka obrolan-obrolan ringan kepada mereka agar mereka tidak terpapar seperti apa yang kita takutkan. Dan jika kita marah karena keadaan ini justru menyulitkan kita, mari kita buka obrolan-obrolan dengan orang-orang sekitar kita, membaca situasi dan bertindak logis serta bijaksana. Mari kawan-kawan, kita hentikan semua ini. Mari kita jadikan sosial media sebagai penebar kebahagiaan. Bukankah imunitas akan menguat jika pikiran dan hati kita bahagia? Serta bukankah vaksin terbaik untuk saat ini adalah solidaritas? Oleh sebab itu, mari kita mulai untuk tidak gatal dan latah dalam menyebarkan ketakutan dan kebencian yang bertebaran di sosial media saat ini. Sebab, jangan sampai apa yang terjadi saat ini kembali berulang di masa depan. Karena melihat kita sangat mudah dipecah belah dan dikendalikan. Sekali lagi, mari kita hentikan semuanya dan fokus menjaga orang-orang terdekat kita dari virus ketakutan dan kebencian ini. Buat kamu yang masih berjuang melawan kehidupan ini, bersemangatlah, tabahlah. Semua akan baik-baik saja. Kita tetap harus bertahan hidup menghadapi keadaan ini. Percaya atau tidaknya kita terhadap semua ini, tetap tidak akan merubah apa-apa dalam hidup kita jika kita tidak bisa menjaga kewarasan yang ada. Salam cinta dari kami di tengah petualangan, Nusa Layaran. Aduh.